Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Khotimah dari S1 Akuntansi dengan NIM 22030. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang pertama, ada Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan. Undang-undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang selanjutnya ada dalam pembahasan ketentuan umum dan tata cara perpajakan akan dijumpai pengertian atau istilah yang sudah baku, antara lain ada 3. Yang pertama ada pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Bisa dilihat dan dibaca untuk pengertian dan penjelasannya. Dan selanjutnya ada istilah-istilah di dalam perpajakan, bisa dilihat ya teman-teman. Yang pertama ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang kedua ada pengukuhan pengusaha kena pajak. Fungsi pengukuhan PKP sendiri yaitu ada 3. Yang pertama sebagai identitas PKP yang bersangkutan. Yang kedua ada melaksanakan dan hak kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan penjualan atas barang mewah. Yang ketiga ada pengawasan administrasi perpajakan. Dan yang ketiga ada SPT atau surat pemberitahuan. Di sini ada pengertian dan fungsi SPT. Pengertian SPT itu sendiri adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran objek pajak atau bukan objek pajak dan harta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Selanjutnya ada fungsi SPT. Fungsi SPT itu sendiri sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak, harta dan kewajiban pembayaran dari pemotong. Nah, SPT secara garis besar SPT dibedakan menjadi 2 ya teman-teman. Yang pertama ada SPT masa, yang kedua ada SPT tahunan. SPT itu sendiri meliputi SPT tahunan pajak penghasilan, SPT masa yang terdiri dari SPT masa pajak penghasilan, SPT pajak pertambahan nilai. Yang kedua ada SPT dapat berbentuk. Jenis formulir SPT tahunan orang pribadi itu ada ya 3 ya teman-teman. Yang pertama ada SPT 1770, yang kedua ada SPT 177S, yang ketiga ada SPT 1770SS. Dapat dilihat ya teman-teman, SPT 1770 itu diperuntukkan bagi pegawai dengan penghasilan lain atau penghasilan tambahan baik kurang 60 juta atau lebih dari 60 juta per tahun. Dan yang kedua ada SPT 1770S yang diperuntukkan bagi pegawai dengan penghasilan lebih dari 60 juta per tahun. Ini merupakan SPT bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan baik dari satu pemberi kerja atau lebih dengan jumlah penghasilan bruto. Dan yang ketiga ada SPT 1770SS yang diperuntukkan bagi pegawai dengan penghasilan kurang dari 60 juta per tahun. SPT ini bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari 60 juta dalam 1 tahun. Nah, yang terakhir itu ada batas waktu penyampaian SPT, bisa dilihat baik-baik ya teman-teman. Batas waktu penyampaian SPT itu paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk SPT masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Sekian dari saya ya teman-teman. Jika ada kesalahan atau kurang dalam hal menerangkan materi, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.